Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li ulamaina wa li muassis tahdhatil ulama ajma'in wa li awli tis'ati wa li songo ajma'in. Khususan ila ruhi sultan al-Yashadul Qadir al-Jilani radhiyallahu an, wa khususan ila ruhi musannif kitab takrib Abu Suja Al-Qadhi Al-Isfahani rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmu, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa bi barakati bismillah wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 13 masih bahas tentang rukun salat. Saya akan menyampaikan penjelasan tentang bagian qiraatul Fatihati yang kedua. Kemarin belum tuntas. Para hadirin yang kami hormati, bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal, warkanu sholati lan utawi pira-pira rukuni salat iku tsamaniyata asyara ruknan, ada 18 rukun. An-niyatu niyat wal qiyamu mal qudrati, berdiri bagi yang mampu, wa takbiratul ikhrami lan takbir ihram,
wa qiraatul Fatihati lan maca suratul Fatihah, wa bismillahirrahmanirrahim lan kelawan kalimat bismillahirrahmanirrahim iku ayatu minha, satu ayat bagian dari suratul Fatihah. Para hadirin yang saya hormati, jadi sebetulnya dalam suratul Fatihah itu ada beberapa sunnah yang harus kita terangkan kepada orang-orang muslim. Sebab sunnah-sunnah yang sering kita lakukan saat ini sudah banyak diurak-urak oleh orang-orang yang merasa paling benar. Contoh nopo sunnah dalam rukun Al-Fatihah. Di dalam mazhab Syafi'i satu sunnah yang kita baca setelah waladhdallin napa? Amin. Nah, sebelum amin itu ada sunnah yang dijumhurkan mayoritas ulama Syafi'i, ya, waladhdallin. Nah, membaca rabbighfirli wali walidayya. Nggih. Niki khusus yang mensunahkan itu mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab lain tidak disunahkan. Bahkan mazhab Hambali hanya sunnah diam, gitu kan? Lah, mazhab Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'i, bahkan nanti saya terangkan, Imam Syafi'i sendiri itu mensunahkan bacaan itu sebelum takmin, kalimat amin itu ditambah kalimat rabbighfirli wali walidayya. Nah, sunnah ini perlu disampaikan para hadirin, sebab kalau kita melihat keterangannya nggak jelas, nyun sewu dan YouTube misalnya, maka ketika ada ustadz yang mengatakan itu adalah bid'ah dan Nabi tidak pernah melakukan, jare sopo, ayo buka kitab Sunnanul Kubra karangannya Imam Baihaqi, ulama hadis bermadzhab Syafi'i yang wafat tahun 1066 Masehi di Iran. Hadisnya dhaif menurut sampean, gitu kan ya? Kalau ada orang mengatakan ada hadis yang disahihkan atau hasan oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, kemudian ada ustaz atau siapapun mengatakan hadis dhaif, mungkar dan sebagainya, jangan percaya dulu, tanyakan pada yang ngerti tentang ilmu hadis. Yang saya panggil sering dhaif nggih. Padahal kitab-kitab ulama kita ahli hadis, ahlu sunnah wal jamaah, terutama ahli hadis yang bermadzhab Syafi'i itu mensahihkan, menghasankan status sahih, status hasan, status dhaif misalnya, bukan mungkar. Nah, ini saya jelaskan. Nah, salah satu dasar mengapa ini dipertentangkan oleh banyak ulama, sebab itu bukan isi hadisnya, tetapi status hadis tentang Rasulullah membaca rabbighfirli. Napa hadisnya dari sahabat Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu bin Sa'ad al-Hujrin, ya Hujrin bin Sa'ad, ya Hujrin Wa'il bin Hujrin bin Sa'ad, ya Ad-Dausi radhiyallahu anhu, ya itu wafat di Kufah. Ada yang mengatakan beliau itu bukan sahabat tetapi ulama tabi'in senior, sahabat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tuh, perawinya wes sudah berbeda, berikhtilaf. Apa isi hadis? An Wa'il bin Hujrin, dari riwayat sahabat Wa'il bin Hujrin, annahu sami'a Rasulullah, saat temane kerungu Rasulullah itu apa, khina ketika qala Nabi ngucap ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka Wa'il bin Hujrin mengatakan qala, Nabi ngucap napa? Rabbighfirli amin. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, ulama hadis yang wafat tahun 1066 Masehi di Naisabur, Iran, termasuk ulama hadis besar yang bermadzhab Syafi'i.
Ya. Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i, Imam Muslim mazhabnya Syafi'i, Imam Hakim Syafi'i, Abu Dawud Syafi'i, Imam Tirmidzi Syafi'i, Imam Ibnu Hibban Syafi'i, Imam Nasa'i Syafi'i. Jadi ulama 6 besar hadis itu adalah bermadzhab Syafi'i. Niki kedas merep nyenengan cek gak diurut-urut kalau tiang-tiang gak ngerti sejarah. Nah, kemudian apa? Nah, yang disunahkan oleh orang itu semua sepakat, Pak. Ketika setelah membaca waladhdallin, maka hadis sahih, betul hadis sahih Imam Muslim, Nabi mengucap amin dengan suara yang keras. Sudah sepakat ulama setelah waladhdallin disunahkan baca amin. Terutama imam itu diutamakan untuk membaca amin. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, ternyata riwayat itu tidak hanya riwayat Imam Baihaqi rahimahullah, juga termasuk riwayat yang namanya Imam Ibnul Bakhtari. Kalau sekarang jarang yang dengar tentang nama Imam Ibnul Bakhtari, ulama tabi'in yang wafat tahun 702 Masehi, ulama hadis, murid sahabat. Itu juga merawikan hadis tadi, Rabbi firli wali walidayya. Ada yang mengatakan sekelompok sebelah hadis mungkar, hadis dhaif, hadis tidak ada sumbernya dan sebagainya. Ya monggo pendapat sampean kita hormati. Tetapi kita buka-buka ternyata yang diperselisihkan adalah ada perawi yang katanya tidak sikoh, tidak dipercaya. Jahil, juhala, kelompok juhala, kelompok bodoh. Lah coba bener nggak sih pendapat itu? Ya kita buka ulama-ulama kita. Ternyata sebagian ulama kita mengatakan status hadis Rabbi firli Nabi tadi itu ada yang mengatakan hadis hasan, ada yang mengatakan hadis dhaif, bukan hadis mungkar. Nah ini bingung sampean. Jadi mana kita ambil? Yang kita ambil adalah ulama-ulama kita yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, contoh sinten Ibnu Hibban rahimahullah, hadis mau hasan. Imam Daraqutni rahimahullah yang wafat tahun 971 Masehi di Iran, hadis hasan. Oh, gitu. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan hadis dhaif. Dhaif, tetapi beliau mengatakan bisa diamalkan. Ini perlu, berarti apa? Perselisihan hadis itu adalah ada yang mengatakan hadis itu statusnya hasan, ada yang mengatakan statusnya dhaif, ada yang mengatakan statusnya mungkar. Jika salah satu dari perawi hadis itu masih diperselisihkan kejelasan terpercayanya, maka tidak boleh kita mengatakan kemungkaran di dalam sebuah hadis. Ya. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan yang dinamakan perawi Al-Utaridi. Al-Utaridi ini perawi hadis memang dhaif, tetapi yang disampaikan hadisnya adalah hadis yang hasan. Ini yang ngomong Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'i hadis yang mengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Wih keceron nih ngasih gue mah. Lagi ajar ngeten. Terus pun dihukumnya, ya, hukumnya apakah boleh kita mengamalkan kesunahan setelah waladhdallin dengan kalimat Rabbil firli? Apakah tidak kemudian menghilangkan sunnah dengan bacaan amin didahului baca Rabbil firli? Kan ngeten. Apakah tidak menghilangkan kesunahan amin setelah waladhdallin? Ngeten. Wonten keterangan banyak ulama kita, ya. Nyun sewu Pak, jangan lek buka Google, ya, hukum Islam nopo buka Google itu halaman 1, halaman 2, halaman 3 roto-roto niku situs Wahabi. Lho nggih sampean tingali. Baru halaman ketiga keempat Muhammadiyah, NU, Al-Khairat, Al-Wasliyah, Ormas di Indonesia ini.
Nopo? Nah niku perang teknologi. Makanya kula sering ten medsos niki Syiar termasuk dari si ad-dawani. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana pendapatnya? Ada satu ulama besar kita yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Beliau ulama yang luar biasa yang wafat tahun 1566 Masehi di Mekah. Usia 20 tahun beliau sudah berfatwa. Coba ono ulama umur 20 tahun di Mekah sudah disuruh berfatwa. Terus pun di ilmu nih Bu. Wah, umur pinten kuliah nih. Ampun mufti berfatwa. Ahli hadis, ahli tafsir, ahli mantek, ahli bayan, ahli balaghah, ahli falak, ahli arut, ahli ilmu waris, nawali, ahli nahwu sharaf, lengkap nih. Lah di dalam kitab beliau, kitab Tuhfatul Muhtaj, ya Syarahil Minhaj, beliau mengatakan, ya kama fil majmu' anil ashabi, sebagaimana diterangkan kitab Al-Majmu' Imam Nawawi, ya dari sahabat-sahabat mazhab Syafi'i, wa inqala, walaupun sedikit itu akan menghilangkan kesunahan kalimat amin. Ya. Yang bagi istisna'u wa nahwi rabbil firli dil khairil hasan, kecuali, ya ini kan, kecuali sebelum amin orang mengatakan rabbil firli apa dil khairil hasan, itu bagus dilakukan. Paham ya? Ulama besar Syafi'i abad 15 yang diakui keilmuannya, ya. Ini dalam kitab beliau apa? Tidak mengurangi kesunahan amin, ya sebelumnya didahului oleh Rabbil firli, ya ini perlu diketahui. Bahkan nyuwun sewu, ulama lain bagaimana? Banyak ulama-ulama Syafi'i Pak yang mengatakan sunnah, dianjurkan kita untuk membaca Rabbil firli setelah waladhdallin. Termasuk Imam Ali As-Sibramalisi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1676 Masehi, ya itu mengatakan wa yambagi annahu lauzada ala dzalika, dan hendaknya seyogyanya walaupun ditambah dengan kalimat itu, ya dengan kalimat apa, wali walidayya wali jami'il muslimin, boleh ya. Ini pendapat ulama besar fikih dari mazhab Syafi'i abad 16 itu mengatakan yang bagi seyogyanya boleh dibaca. Nih. Dan juga keterangan lain sama dalam kitab Hasyiyah Al-Jamal ada keterangan, dalam kitab Hasyiyah Al-Qalyubi ada keterangan, dalam kitab Hasyiyah Al-Bujairimi juga ada keterangan, dalam kitab I'anut Talibin juga ada keterangan. Puluhan kitab-kitab fikih ulama kita itu mengatakan bahwa hukum Rabbil firli itu dianjurkan. Mantap nggih? Tak usah mama, ya. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Bahkan Imam Syafi'i sendiri, ya, itu dalam kitab karangan beliau ya Al-Um itu masterpiece buku induk Syafi'i ini kan, karangan beliau sendiri yang beliau wafat tahun 820 Masehi, itu mengatakan dalam kitab Al-Um apa? Walau qala, ya. Walau qala ma'amin, walaupun menyertai kalimat amin apa? Rabbal alamin. Meskipun sampai ngomong amin ditambahi kalimat Rabbal alamin, amin ya Rabbal alamin, ya wa ghairu dzalik, atau selain dari dan sebutkan atau selain dari itu, paham nggih? Nah, termasuk Rabbil firli itu min zikrillahi, bagian dari zikir kepada Allah, kana hasanan, itu bagus sekali,
Ini siapa yang ngomong? Imam Syafi'i sendiri dalam kitab la yaqta'u sholata, tidak akan membatalkan sholat ya, syai'un ya, jadi tidak akan membatalkan sholat. Jadi ternyata ulama Syafi'i itu menukil pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki, Imam Maliki muridnya Abu Yusuf Al-Hanafi, muridnya Imam Al-Hanafi, muridnya Said Al-Musayyab, muridnya Abu Hurairah, muridnya macam sampai Rasulullah. Tidak boten oleh kanjeng Nabi. Tidak. Mosok salah fatwai. Lah kita dari Rasulullah berapa tahun, ribu tahun? Ulama salaf niki nggih. Jadi kok tegaskan Imam Syafi'i termasuk ulama salaf. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu semua masuk kategori ulama salaf. Ya bolak-balik kalau kampanyekan nih. Jadi kalau sampai diajak orang ayo kembali Quran hadis, sampai jawab aku gak tahu lunga lapo balik. Lah nggih. Kokon balik. Kok gak tau lunga kokon balik. Sing bener napa? Sing bener ayo kembali ke ulama untuk belajar Al-Qur'an dan hadis. Bukan Google, bukan YouTube. Ayo kembali ke ulama untuk belajar Al-Qur'an dan hadis. Paham nggih? Niki sing bener nggih. Nah, kemudian membaca Rabbighfirli ngeten. Nggih. Membaca Rabbighfirli itu ada keterangan dari ulama kita, khusus yang membaca Rabbighfirli setelah waladhdallin niku wong sing maca Al-Fatihah. Nggih. Sing maca misale ngeten imam waladhdallin, imam Rabbighfirli nati amin. Makmum ndak usah. Ya. Kecuali jenengan salat ijen ya maca Fatihah waladhdallin Rabbighfirli amin. Paham ya? Ini pendapat jumhur dari ulama Syafi'i. Jadi yang disunahkan, dianjurkan adalah orang ketika menambahkan waladhdallin dengan kalimat Rabbighfirli wali walidayya misalnya, itu bagi orang yang membaca Al-Fatihah. Lek gak maca Fatihah ya tidak dianjurkan. Wong gak maca Fatihah njaluk donga Rabbighfirli ngono. Itu ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Ya, nggih. Boleh, tadi tidak dianjurkan. Kalau mengatakan tidak apa-apa, paham nggih? Jadi ada boleh, ada yang bolehkan. Kalau kita mendengar Al-Fatihah waladhdallin Rabbighfirli enggak apa-apa. Cuma dalam fikih yang mayoritas ulama Syafi'i itu dianjurkan membaca Rabbighfirli adalah orang yang membaca suratul Fatihah. Paham nggih? Ya. Niki berarti rahimakumullah. Nah, sakniki terus pun dihukumi takmin. Maca amin. Nggih, maca amin. Ana sing ngeten waladhdallin amin. Wonten nggih. Waladhdallin amin. Nah iki kate lap nyanyi. Amin to wong aja pelite. Ana sing ngeten amin. Diwale amin. Nggih. Ana sing amin. Padha dawane. Ana sing amin. Ana cocok-cocok ae ngoten iki. Nah itu sebenarnya hukum amin setelah waladhdallin dalam surah Al-Fatihah itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua ulama sepakat bahwa membaca amin setelah Fatihah itu adalah sunnah di dalam sholat. Dan itu ada keterangan siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya imam dalam sholat jamaah, maka malaikat ikut mengaminkan.
Makanya ketika jadi imam itu jangan diam, ya waladhdallin amin bareng, ya. Walaupun tidak bersuara didengar belakang, tetap imam mengucapkan amin. Sebab ini sunnah yang diutamakan biar malaikat ikut mendoakan. Niki, itu hadis sahih, lihat hadis sahih. Jadi misalnya begini. Ada imam yang tidak baca amin, waladhdallin, makmume amin, imame gak maca amin, lali. Bagaimana kalau imamnya gak terdengar aminnya juga apa-apa, itu barang sunnah. Nggak usah geger, imamnya lo gak amin balas ya, gak kerungu amin ya. Sama gak keruh pas waladhdallin nahan ngentut sapa kudu sampean. Menapa? Cuma diutamakan kalau ada makmum yang tidak mendengar aminnya imam, maka tetap makmum dengan suara lantang amin. Ya, tetap. Ya, makmum tidak boleh kemudian apa? Meninggalkan bacaan amin gara-gara imamnya gak maca amin. Imamnya gak maca amin kok. Masa awak dhewe maca amin, tak usah. Lah tetap makmum baca amin. Waladhdallin, imamnya watu ahu tetap makmum maca amin. Ojo niru watu Pak. Kok imamnya ahu makmumnya ahu. Loh Pak, kita kan mutaba'ah, ikut imam. Iya waktu jadi tiru. Keker gitu. Tetap amin. Jadi Imam Syafi'i sendiri mengatakan bagi imam, bagi makmum, ya, imam dan makmum tidak baca takmin. Ya misalnya kedua imam atau makmum tidak baca takmin, kalimat takmin ini, takmin itu kalimat amin ya. Tidak baca takmin, tidak perlu sholat diulangi dan tidak perlu sujud sahwi. Tidak usah, itu perkara sunnah biasa. Ya, itu imamnya gak amin. Gak sah sholat ya, tetap sah, gak usah sujud sahwi. Ya tidak usah, barang sunnah. Jadi napa hukumnya takmin? Waladhdallin amin itu boleh dilantunkan, dibaca oleh seluruh jamaah makmum, baik anak-anak, baik perempuan, baik laki-laki, ya semua lantang bicara amin. Tapi jangan berlebihan. Mentang-mentang imamnya gak ada senengi, oh imam iku maneh, ya kan? Waladhdallin, ya, iku amin tak kate kamu nih. Ya jangan berlebihan, biasa-biasa saja. Khusus ibu-ibunya saya, Bu, walaupun mazhab boleh ya berjamaah untuk takmin, tetapi suara ibu jangan terlalu keras, sebagai biasa-biasa saja. Ya, ini dari keterangan dari Imam Syafi'i. Kalau misalnya ibu-ibu sholat sendirian di rumah dengan bapaknya, anaknya, mahramnya, boleh keras. Waladhdallin amin, boleh. Kalau misalnya makmumnya perempuan semua, ada imam dari perempuan sendiri, boleh amin. Tapi kalau misalnya campur begini, bagaimana? Apakah perempuan boleh bicara amin secara lantang? Nah, ada dua rincian. Kalau itu tidak menimbulkan fitnah, diperbolehkan. Kalau menimbulkan fitnah, tidak diperbolehkan. Contoh misalnya ono ibu-ibu suaranya itu enak nih kan, dinteni jamaah lanang amin. Iku sholat qiraah. Berarti menimbulkan fitnah. Ya, nggak boleh, biasa-biasa saja. Contoh Pak, ayo, yang pertama, anak maca amin, wonten, waladhdallin amin, wonten,
Napa artine niku? Dijelaskan sekalian. Nah, Amin yang benar. ya. Bacaan amin kata model, kata banyak model, tetapi ada satu yang secara apa bahasa Arab itu dibenarkan. Contoh, ana sing ngomong amin, ai dawa mini pendek. Niku apa artinya? Ya, amin. Apa artinya? Saya beriman. Ya, saya berimanlah. Ya, berimanlah. Ya Allah, apa ghairil maghdubi alaihim walad, bukan termasuk golongan orang-orang yang sesat dan dimurkai. Amin. Kami beriman. Jajak mboten? Kak jajak. Yang kedua, amin. Ini dawa. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan termasuk golongan orang yang percaya dan sesat. Amin. Napa artinya amin? Napa artinya? Yang dipercaya. Ya, orang yang diberi amanah atau kami beriman. Macam-macam artinya. Yang ketiga, enggak tasdid nggih, gawe tasdid. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Napa artinya? Saya menuju ke suatu tempat. Orang dimurkai dan saya menuju ke suatu tempat. Cocok mboten? Napa sing bener? Ai dawa, mi dawa. Amin. Atau hanya dua harokat mat badal, minya panjang tidak apa-apa sampai 6 harokat, mat arid lis sukun. Amin. Boleh Pak. Sampai ngomong dawa nih, enggak apa-apa. Amin. 2 rakaat boleh, nggih. 2 rakaat yang pertama, kemudian belakangnya 6 harokat, ya, mat ad disukun boleh. Amin. Boleh. Apa artinya? Allahumma istajib lana, isma' du'aana. Nah, ini yang ngomong ulama tafsir yang mentafsirkan tentang kalimat takmin orang ketika menjawab Al-Fatihah. Ya. Jadi wonten malih sing ngaten termasuk Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir niki Pak, kula lurusaken niki ulama sing wafat tahun 1372 Masehi, abad 13. Beliau ahli tafsir, mazhabnya sinten? Beliau bermazhab Syafi'i, bukan Wahabi. Wahabi itu berdiri 1900 Masehi. Aduh ngoten kudu paham ya. Ibnu Katsir mengatakan bukan ulama Salafi Wahabi. Beliau meninggal wafat 1372 Masehi, ya, bermadzhab Syafi'i. Nah, ini harus tegas. Kudu tegas, ya. Paham ya? Jadi, nah, kemudian apa? Di dalam keterangan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan fi adabi Quran, beliau mengatakan kebanyakan orang itu salah mengucapkan kalimat takmin, ya, salah mengucapkan kalimat takmin. Tetapi bagi orang-orang awam yang tidak tahu tentang arti bacaan amin dan itu tidak sengaja, maka diperbolehkan. Wong gak ngerti ya. Amin, ya. Amin, ya. Tapi tidak pun dibuat mainan. Lah les ngerti ngeten niki jenengan kali kula harus bisa kembali kepada kalimat amin. Eco kan? Ya. Nah sampai kudu ngising sholat jamaah, ya medal saking jamaah, gak usah ngempet. Waladhdallin.
Medal mawon nggih. Itu ya empat. Nah, para ulama ngeten, para ulama tafsir niki apa sih maknanya? Kenapa ketika kita setelah waladhdallin kok dianjurkan membaca amin? Napa ngoten? Nah, beberapa ulama mengatakan ngeten, termasuk Imam Ali Asy-Syabuni rahimahullah yang wafat April kemarin nih ahli tafsir. Ahlus Sunnah wal Jamaah 2021 April kemarin nih. Ini beliau sedo. Itu mengatakan yang dimaksud amin setelah Fatihah itu adalah istajib. Allahumma istajib. Apa artinya ya Allah kabulkanlah. Ulama lain ngarteni beda malih, termasuk Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1122 Masehi di Iran. Dalam kitab Ma'alimut Tanzil atau terkenal dengan kitab tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan yang dimaksud amin setelah Fatihah adalah Allahumma isma wa istajib, ya Allah dengarkan dan kabulkan kami. Nah ini kan macam-macam ayat tafsir ini kan. Nah, wonten malih sing ngeten termasuk dari riwayat Ibnu Abbas sahabat Kanjeng Nabi radhiyallahu an, juga termasuk riwayat muridé yang bernama Imam Abu Qatadah itu mengatakan yang dimaksud orang baca amin setelah Fatihah adalah kadzalika yakun. Ya. Apa artinya? Demikian itu semuanya menjadi. Apa menjadi? Yang terkandung dalam Fatihah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadzalika yakunu. Itu kata Ibnu Abbas. Ya, radhiyallahu an. Ya, bahkan yang salah satu ulama tabi'in besar yang bernama Imam Mujahid bin Jabir rahimahullah, murid utama dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang wafat tahun 722 Masehi, beliau mengatakan sebenarnya hakikat amin itu adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Sampai semua pinten Pak Asmaul Husna songo. Sama muka kita para ulama itu lebih 1000 nama Gusti Allah. Nggih. Ya, lebih 1000 nama Gusti Allah. Lah jenengan ngamalkan hizib namanya hizib Andarun, yaitu ada 1000 nama Allah. Bahkan ulama salaf lain juga ngeten, penasaran apa sih wong maca Fatihah kok ngomong amin, kabulkan ya Allah. Sebab di situ ada rahasia, kata ulama salaf. Apa rahasianya? Amin yang kita baca setelah Fatihah itu sama dengan sampul buku. Sampul buku, segel buku. Napa ngoten? Sebab segel itu atau sampul itu agar isinya tidak kotor dan tidak dapat rusak. Jadi amin kita ini adalah apa? Yang menjadi penolong atau apa? Sampul kita. Bahkan Allah menjadikan itu sampul bagi diri kita agar kita terlindungi dari segala mara bahaya. Ngoten. Wallahu a'lam. Cuma mayoritas ulama tafsir yang disimpulkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan mayoritas ulama tafsir mengatakan amin yang dimaksud amin dalam setelah Fatihah itu memilih kandungan makna istajib, ya. Allahumma istajib, Tuhanku kabulkanlah. Paham ya? Banyak niki dipilih oleh para ulama, termasuk sinten Imam Hambali milih niki. Jadi maksud amin niku Allahumma istajib.
termasuk Imam Abu Dawud, termasuk Imam An-Nasa'i, termasuk Imam At-Tirmidzi, termasuk Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahkan termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Itu dalam tafsir mereka mengatakan mengambil makna Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Ya, ini gitu. Segel niki amin, Allahumma amin, amin segel, amin segel. Diamankan amin sampai ini. Cek kabul ngoten. Niki berarti rahimakumullah. Nah, setelah takmin maca amin nggih, niki termasuk sunah Fatihah nggih. Maksud sunah rukun terkait Fatihah. Salat jahriyah, salat yang apa? Suaranya keras. Napa? Subuh, zuhur, asar, ya. Imam itu setelah amin disunahkan untuk saktatan tawilatan, ya, yaqra'ul ma'mum al-Fatihah. Jadi imam disunahkan berhenti sepanjang sekiranya makmum membaca Al-Fatihah. Waladhdallin amin. Mandek sih Pak sampean. Tadi imam berikan waktu makmum untuk Fatihah sebab kita bermadzhab Syafi'i mengatakan itu rukun, baik imam, baik makmum, baik sendirian, semua rukun Fatihah. Enggak beda ini. Makanya setelah amin imam disunahkan berhenti untuk memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Tapi makmume tidak usah maca surat pendek, cukup Fatihah. Lupa Fatihah gak cukup. Misalnya keri makmume ihdinas siratal mustaqim, imame Allahu Akbar, wis putus saja Fatihahnya, ikut imam. Paham nggih? Iku. Nah niki keterangane kuat tentang mazhab Syafi'i ya. Fi haitsu yaqra'ul ma'mum, sekiranya itu memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah nggih. Si makmum ya ngoten kudu semerep, aja terlalu pelan. Engko pas dikai kesempatan imam tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya gak kelar sampean. Ate imame qul huwallahu ahad. Dawa sampai timbang imam. Cukup maca Fatihah. Paham nggih? Kecuali rakaat ketiga dan keempat, nah baru maca Fatihah dewe ngoten. Nah, kemudian apa? Misalnya imam waladhdallin amin, ndak leren. Ya boleh, memang itu leren sunnah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung makmum maca Fatihah walaupun imam maca surat. Lanjut maca Fatihah. Paham ya? Nah, kecuali sampean ikut mazhab Hanafi, gak usah maca apa-apa, melok imam kabeh. Nggih. Eco meneng ngelamun nggih. Ngoten nggih. Pak. Panganan saya tahu umurane pas semerep. Ono sing ngene-ngene. Sing ngene. Ono sing ngene. Ya gak maca apa-apa ya. Ya, ngrungokno imam. Lah niki perhati rahimakumullah. Jadi saya ulangi, surat pendek setelah Fatihah niku hukumnya sunnah. Lek ana imam misalnya ngeten, Pak Muhtasar misalnya waladhdallin amin, Allahu Akbar. Ayo kendel gak? Wani gak? Walaupun hukumnya sunnah, ayo.
Wanita pasti viral niku. Ana iki gate surat pendek keker wae. Hukume sunnah. Tapi masih sunnah, ojo dicoba coba. Keker temen. Pak Islan ngimami istidro gate surat pendek waladhdallin. Allahu akbar. Yakin buyar makmume, Pak. Aliran baru. Ngoten nggih. Itu kontak mana iki? Jelasna turu mari nggih. Nggih, isa nggih. Nggih. Mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'alimna علم القرآن وعلمنا علم لا إله إلا الله وعلمنا من لدنك علما نسير به كامل محيات الأمان وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.